Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina rasulina sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Thumma ila ruh masyayikhina khususan Nabi Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki al-Hasani wa Sayyid Ahmad wa ila ruh mu'allif hadal kitab al-Imam Yahya bin Abi Bakar bin Muhammad bin Yahya al-Amidi. ولمن له حق علينا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل والصحب. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat Islam, iman, ihsan, insyaallah, begitu juga nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul melanjutkan kajian kita di malam Kamis. Materi yaitu adalah sejarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana materi ini pernah kita sampaikan bahwasannya pelajaran yang sangat penting bagi setiap orang muslim mukmin yang ngaku cinta sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Materi ini adalah benteng buat anak-anak kita. Jadi kalau kita sudah mendengar cerita Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu, kita ceritakan lagi sama anak kita yang ada di rumah. Kenapa? Karena materi ini benteng buat fitnah atau musibah yang akan datang di masa depan. Mungkin sebagian tahu, dalam 1 bulan ini atau 2 bulan, tidak sampai 2 bulan, itu ada 2 kasus yang berani seakan-akan menghina Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melecehkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan kasus yang pertama, kedua, ketiga, bukan. Sebelum-sebelumnya banyak yang ingin menghina Nabi Muhammad, yang melecehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita nangani kasus ini? Betul, kita harus marah, wajib marah. Nabinya dihina tidak marah berarti itu kalau Al-Fakir katakan bukan manusia, itu tidak punya rasa cemburu. Ngakunya cinta, tapi ketika Nabi dihina, Nabi dilecehkan, marah sama orang yang marah, itu kan aneh. Ada tuh marah sama orang yang marah Nabi dihina, bukan dibela. Ini bekopia Pak, ini bukannya bersalib, bukan, bekopia, kopia hitam. Tapi bukan kopia Bapak hitam, bukan. Marah atau tidak terima sama orang yang marah sama kelompok yang menunjukkan rasa cemburu kita ketika nabinya dihina. Ini bukan manusia. Kenapa? Kalau dia manusia, berarti tidak punya rasa cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang kalau sudah cinta, diusik sedikit saja yang dicintainya, itu langsung berkobar apinya, pasti.
Kalau dia ngaku manusia, berarti dia tidak cinta sama Nabi. Kalau dia ngakunya cinta, berarti dia bukan manusia. Itu pilihlah antara dua, yang mana yang dia hendak. Jadi cara kita untuk ngelawan daripada masalah-masalah seperti ini, untuk biar nanti anak kita, keturunan kita, generasi ke depan tidak tidak terbawa arus oleh pemikiran-pemikiran yang ingin menghina atau melecehkan atau menjauhkan umat ini dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, caranya adalah kita kenalkan sama mereka siapa itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi dihina, Nabi dilecehkan, kita harus marah. Sebagian mau demo, silahkan, demo damai, ya kan? Silahkan menunjukkan rasa bahwasanya kita marah. Cuman bukan hanya di situ batas kita nangani masalah seperti ini. Karena sekarang masalah ini muncul, kita demo, kita marah, habis itu padam, selesai. Besok, seminggu lagi, sebulan lagi, muncul lagi masalah baru. Ada wong itu yang ngeritiki Nabi Muhammad, sengaja buat kita marah. Wong yang ingin membuat gambaran Nabi Muhammad SAW itu jelek di mata orang Muslim. Ada lagi nanti, apa aja yang tidak terpikirkan oleh kita. Ini kan masalah yang baru, tidak terpikirkan oleh kita, muncul. Bulan depan, 2 bulan lagi, tahun depan, muncul lagi masalah baru. Kita demo lagi, marah lagi, wajib. Tapi bukan cuma sampai di situ baik. Rasa kita untuk membela Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menunjukkan materi ini atau pelajaran, yaitu mengaji dan mendalami siapa itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu materi pelajaran yang wajib kita ketahui untuk diri kita dan untuk anak cucu kita, generasi yang ke depan yang akan datang insyaallah. Jadi kalau kita di dalam hati kita sudah ditanamkan rasa tahu siapa, cinta itu harus tahu dulu. Wong kalau tidak tahu, bagaimana bisa menghormati, bagaimana bisa mencintai? Kalau tidak tahu, mungkin kalau kita ketemu di pasar, anak lagi berjaket baik, bapak tidak tahu kan, tidak kenal. Tapi pas sudah ke masjid, oh ini ustaz, misalkan baik, ini perumpamaan untuk orang biasa. Oh ini ustaz, barulah sedikit dihormati. Tapi kalau ketemu pakaian biasa di pasar, tidak tahu. Kenapa? Karena tidak tahu. Akhirnya tidak ada rasa hormat. Karena tidak tahu, tidak ada rasa cinta. Jadi wajib tahu dulu, baru muncul itu rasa hormat, muncul itu rasa cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau munculnya itu wong enak melecehkan atau orang dari selain wong muslim, itu tidak biasa sudah. Terkadang dari orang muslim yang biasa saja atau ikut-ikutan membela orang yang melecehkan dan menghina Nabi besar Muhammad SAW. Na'udzubillah min dalik. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini sudah masuk ke bab kedua dari kitab ini. Sekali lagi, kitab ini berjudul Bahjatul Mahafil, yang menjelaskan tentang sirah dan syama'il Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab kedua menjelaskan, kata beliau, fi tarikhi maulidihi ila nubuwatihi sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi dari tahun kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi diutus. Jadi ulama itu kalau mengarang kitab sirah kebanyakan membagi kitabnya dalam 3 atau 4 bagian. Bagian pertama sudah kita bahas yang kemarin. Apa saja yang Allah siapkan, apa saja yang Allah khususkan Nabi Muhammad dengan kemuliaan-kemuliaan sebelum beliau dilahirkan. Sudah kita ceritakan kemarin. Dari kemuliaan bapaknya, dari kemuliaan daripada kakek Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bab pertama. Bab kedua, kejadian-kejadian yang terjadi dari Nabi dilahirkan sampai Nabi diutus. Itu bab kedua. Bab ketiga, dari Nabi diutus sampai Nabi hijrah ke kota Madinah. Itu 13 tahun. 13
13 tahun. Bab keempat, ya, dari Nabi hijrah sampai beliau meninggal. Itu sirah atau sejarah Nabi itu sama ulama biasanya dibagi 4 bab. Ini kita di bab kedua, dari tahun kelahiran beliau sampai beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa asahhu ma qil innahu sallallahu alaihi wasallam wulida amal fil ba'da halakihim bi 50 yauma. Ini tahun pertama dari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, pendapat yang paling kuat bahwasannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan di tahun gajah. Tahun gajah, amul fil. Dinamakan tahun gajah karena di tahun tersebut ada raja yang zalim namanya Abraha. Dari Najasyi. Abraha, dia ini ingin menghancurkan Ka'bah, agamanya Nasrani. Ingin menghancurkan Ka'bah. Kenapa? Karena dia nak muat Ka'bah dewek. Ka'bah tu nak dipindah ke oleh dia di negara dia sana. Akhirnya dia datang dengan pasukan yang mana kebanyakan atau termasuk yang dia bawa di dalam pasukannya gajah. Orang Arab itu tidak kenal sama gajah. Di Arab tidak kenal sama gajah. Kalau sekarang tahu, dulu maksudnya tidak kenal sama gajah, tidak biasa sama gajah. Gajah itu tidak kate. Jadi ketika mereka melihat pasukan yang isinya gajah, bingung, ini cak mana ngadepi. Ya, mereka biasa perang kuda sama kuda. Yang dibawa kuda, ontak, keledai. Itu yang dibawa oleh orang-orang Arab dulu. Tidak pernah bawa gajah. Makanya ketika di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, yang mana ketika beliau mengirim pasukan untuk merebut negara Irak, Persia itu penuh dengan gajah. Makanya sempat kebingungan pertama kali pasukan sahabat ketika melawan pasukan Persia, melihat pasukannya Persia itu gajah galau. Jadi gajah itu tidak diketahui atau tidak banyak yang tahu atau tidak digunakan oleh bangsa Arab pada saat itu. Makanya ketika Raja Abraha menyerang dengan gajah, dinamakan ini pasukan gajah. Kenapa bukan dinamakan pasukan kuda? Ya, karena kuda sudah biasa dipakai. Pasukan onta biasa dipakai. Tapi kalau gajah, aneh ini. Soalnya orang dulu itu menetapkan tahun, ini sebelum ada tahun Hijriyah. Tahun Hijriyah itu kan yang pertama kali buat Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah. Ketika beliau menjadi khalifah, beliau menetapkan tahun Islam. Musyawarah sama sahabat. Kapan kita mulai? Dimulai dari mana penetapan tahun Islam ini? Sepakat semua kita mulai dari tahun pertama kali Nabi hijrah ke kota Madinah. Maka yang namanya Hijriyah. Tahun baru Hijriyah. Hijriyah itu hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Kenapa bukan dari Nabi diutus? Tidak, kata ulama, sahabat sengaja membuat tahun Islam dimulai dari tahun Hijriyah karena ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, disitulah baru terbentuk daulah Islam. Nabi di Mekah tidak punya daulah istilahnya. Soalnya yang memegang atau memonitor Mekah orang kafir saat itu, bukan Nabi Muhammad SAW. Pas Nabi hijrah ke Madinah, disitulah baru pertama kali daulah Islam dibentuk. Akhirnya Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat yang lain sepakat, kita tetapkan tanggal tahun Islam dengan tahun ketika Nabi hijrah ke kota Madinah. Dan tahun ini yang harus kita banggakan. Tahun ini yang harus kita banggakan karena ini tahun Islam. Tahun Masehi namanya aja Masehi. Masehi itu apa? Al-Masih. Masih itu Sayyidina Isa. Bukan artinya kita tidak boleh benci, jangan benci. Kita cuma memuliakan yang punya kita. Yang punya lain kita pakai tidak apa-apa. Nabi Isa, Nabi kita juga. Wajib kita imani, wajib kita cintai. Bahkan orang yang benci tidak iman sama Nabi Isa tidak sempurna imannya. Belum dikatakan Muslim.
Dia kata kaum muslim harus percaya dengan semua yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, termasuk yang diajarkan oleh Nabi, cinta dan iman kepada Nabi Isa. Jadi umat muslim ini bukan cak umat Yahudi, sekendak dia nak cinta sama Nabi. Itu umat Yahudi, Pak. Oh, sama Nabi Musa cinta Nabi dia. Sama malaikat Jibril paling benci dia sama malaikat Jibril, orang Yahudi. Kenapa? Ini malaikat mawa azab terus. Malaikat Jibril kan kalau Allah ingin mengazab satu kaum, itu malaikat Jibril yang turun. Tak senang. Sama malaikat Jibril tak cinta. Itu makanya mereka tu iman sebagian, kufur juga sebagian. Umat Islam tak boleh, harus iman semua dengan apa yang didatangkan atau diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita sekarang sangat disayangkan, yang lebih kita perhatikan tanggal atau tahun Masehi. Sangat disayangkan. Tapi alhamdulillah masihlah kadang disebutkan tanggal sekian yang mana bertepatan dengan hijriyahnya tanggal sekian. Seharusnya dibalik. Pertama sebut ke dulu tanggal hijriyahnya. Oh, sekarang tanggal 29 Zulqa'dah tahun 1443. Bertepatan dengan misalkan 29 gitu, tahun Juni tahun 2022 gitu. Jangan dibalik. Jadi yang disebut ke dulu hijriyah seharusnya. Kenapa? Menunjukkan kita ini bangga, kita ini punya tanggal, kita ini punya tahun Islam yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi penetapan tahun hijriyah itu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Karena beliau Sayyidina Umar ini cerdas dan siasi, politiknya jalan. Akhirnya ditetapkanlah tanggal tahun hijriyah. Nah, sebelum zaman Sayyidina Umar, bagaimana mereka menetapkan tahun? Mereka ada tanggal. Kalau bulan sudah ada, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah itu sudah ada kalau dari zaman jahiliyah. Dari sebelum Nabi diutus sudah ada. Tapi tahun belum ada. Nah, bagaimana mereka menetapkan tahun sebelum Nabi atau sebelum Sayyidina Umar yang membuat tahun hijriyah? Mereka menetapkannya dengan kejadian-kejadian yang viral di tahun tersebut. Misalkan kita sekarang 2 tahun, 3 tahun ini apa yang viral? Penyakit corona. Dinisbatkanlah tahun dengan tahun corona. Oh, kapan kau lahir? Aku lahir 2 tahun setelah kejadian corona, misalkan. Aku lahir 5 tahun sebelum musibah corona. Tidak lemaknya, tapi lahirnya dikaitkan dengan corona. Ini contoh Nah, wong dulu netapkan tahun cak itu. Terus itu sampai misalkan 10 tahun setelah Amul Fil. Tahun gajah. Kenapa ditetapkan tahun gajah? Karena ini kejadian yang paling viral di saat itu. Jadi dinisbatkanlah kelahiran Nabi Muhammad di tahun gajah. Kapan Sayyidina Abu Bakar lahir? Sayyidina Abu Bakar lahir 2 tahun setelah tahun gajah. Sayyidina Umar 3 tahun atau 5 tahun setelah tahun gajah. Terusnya sampai nanti ada kejadian baru lagi, yang heboh lagi, yang viral lagi, baru nanti dinisbatkan tahun ke kejadian tersebut. Tahun gajah sudah selesai. Kadang sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Pokoknya nunggu sampai ada kejadian yang heboh lagi, yang viral lagi, baru dijadikan tahun lagi. Itu cara orang dulu sebelum ada tahun hijriyah menetapkan tahun mereka. Karena orang Arab dulu itu kejadian-kejadian itu dicatat semua. Jadi apa istilahnya? Dijadikan file itu, walaupun file mereka itu bukan di buku, file mereka itu di hafalan. Kejadian-kejadiannya itu dibuat syair. Oh, tahun sekian, 5 tahun sebelum tahun gajah terjadi kejadian begini. Ada kitab namanya Ayyamul Arab. Kitab Ayyam Arab, hari-hari Arab. Artinya kejadian-kejadian yang viral itu tercatat, ada sejarahnya. Jadi alhamdulillah umat kita ini mencatat atau perhatian dengan sejarah di luar sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sejarah itu sangat mahal. Tarikh, sejarah sangat mahal. Sejarah itu tidak bisa dirubah-rubah. Sejarah itu tidak bisa dibohongi.
Ya, baik dia ngomong cek ini, dia ngomong cek ini, tapi sejarah ngomong cek ini, ya sudah, wong percaya dengan sejarah. Apalagi kita balik lagi, sejarah itu berkaitan dengan sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi di tahun kelahiran Nabi, ya di tahun itulah Raja Abraha menyerbu Ka'bah, ya, ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi Allah hancurkan dia kembali ketika sampai di tempat yang bernama Wadi Muhassir. Wadi Muhassir itu dekat Musdalifah. Makanya kalau orang lewat di wadi, nama tempat Wadi Muhassir, itu dianjurkan untuk cepat-cepat jalan, jangan lama-lama. Kenapa? Karena di tempat itu pernah turun azab Allah Subhanahu wa taala burung ababil. Jadi ketika mereka baru sampai situ, belum masuk tanah haram, waktu itu Wadi Muhassir masih di luar Mekah. Kalau sekarang di dalam Mekah jelas. Jadi masih di luar Mekah, Allah kirim tayran ababil, ya burung yang bernama ababil dari atas sana, wallah alam dari mana, bawa batu dari neraka. Yang mana batu tadi, ketika mengenai kepala seseorang tembus sampai maaf duburnya. Jadi itu azab dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat jelas. Jadi orang Mekah pada saat itu tidak bisa melawan. Ini yang menyerbu raja. Sedangkan peperangan Arab pada zaman itu hanya peperangan antara kabilah. Paling banyak 2.000-1.500 pasukan yang beradu. Tidak terbiasa. Wong Arab itu belum terbiasa perang, hampir ratusan ribu. Makanya ketika di zaman Khulafa, di zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, itu orang Persia, orang Romawi kaget. Kok ini orang Arab berani melawan kita? Dengan jumlah yang tidak sesuai. Peperangan Yarmuk, ketika pasukan Muslim merebut negara Syam, itu Sayyidina Khalid bin Walid membawa pasukan 20 atau 30 ribu, tapi yang dilawan 300 ribu. Yang dilawan 300 ribu. Itu Sayyidina Khalid membawa pasukan 20-30 ribu sudah sejarah yang luar biasa untuk bangsa Arab. Karena sebelum Islam, Arab itu tidak katik peperangan yang sampai puluhan ribu itu. Peperangan mereka paling 1.000 lawan 1.000, antara kabilah, kampung sama kampung bebala, nah istilahnya. Cek itu peperangan dulu. Tidak sampai pakai meriamnya, pakai tank, tidak. Tapi ketika mereka mengikuti Nabi besar Muhammad SAW, yang mana Nabi dari Mekah sudah memberitahu mereka, ikuti aku. Kalau kalian mengikuti aku, kalian akan mendapatkan kerajaan Romawi dan kerajaan Persia. Ketawa kalau orang Arab, oi siapa kita ni nak ngelawan Romawi? Termasuk yang menghina atau tidak percaya Sayyidina Khalid. Makanya beliau itu pas mau melawan pasukan Romawi di Yarmuk menangis. Oh ya, aku ingat yang dulu pas Nabi menjanjikan saat-saat ini. Tidak percaya aku. Ya mereka kalau perang cuma apa? Ya, baju perang kulit biasa itu, kuda, pedang, panah, sudah. Tidak pakai topi perang, tidak katik orang Arab dulu. Ada 1.000. Ini ngelawan Romawi 300 ribu komplit. Baju perangnya dari pucuk sampai bawah besi kalau. Makanya Sayyidina Khalid bin Walid ketika ingin merebut negara Syam, atau Yarmuk itu nama tempat di Syam, itu menangis. Oh ini janji Nabi puluhan tahun yang lalu. Nabi itu ketika baru diutus dakwah kepada kami, Nabi bilang, ayo ikuti aku. Kalau kalian mengikuti aku, kalian akan mendapatkan kerajaan Romawi dan kerajaan Persia. Kata Nabi besar Muhammad SAW. Menangis Sayyidina Khalid. Aku dulu wong yang menghina, ketawa ketika Nabi Muhammad mengatakan hal seperti itu. Tak tahunya aku sekarang yang jadi pemimpin atau panglima perangnya. Menangis karena senang, alhamdulillah. Aku diberi hidayat sama Allah sehingga menjadi panglima perang yang membuktikan perkataan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu. Ketika Raja Habasyah datang dengan pasukan yang banyak, pakai gajah pula, sudah. Wong Mekah tadi pasrah .
yang mana orang Mekah, kalau kita ingat itu dipimpin pada saat itu pemimpin kota Mekah bila khilaf kakek Nabi besar Muhammad SAW yang bernama Abdul Muttalib. Kata beliau, sudah kita pas kabeh, ini rumah ada yang punya. Ketika ditanya sama Abraha, Abdul Muttalib, ngapa kau tak bela Ka'bah? Itu kan rumah ibadahmu. Apa jawab Abdul Muttalib? Ya, Ka'bah ini lahu rabbun yahmiha. Ada Tuhan yang menjaga. Ini ada yang punya rumah. Kami tak melak-melak. Kata Abdul Muttalib. Ya, keluar semua. Orang Mekah keluar dari kota Mekah, naik ke pegunungan. Takut, mereka tahu ini pasti ada azab kaget dari Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ketika Abraha baru sampai di Wadi Muhassir, nama tempat dekat dengan Muzdalifah, di situ Allah turunkan, Allah kirim tayran ababil, burung yang membawa batu dari api neraka, menghabiskan, mengazab semua pasukan dari Raja Abraha. Jadi ini kejadian yang sangat luar biasa. Maka dijadikanlah kejadian ini tanda atau simbol untuk tahun tersebut, yang mana setelah kejadian ini 50 hari lahirlah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 50 hari kejadian ini terjadi di Muharram, di bulan Muharram, sedangkan Nabi besar Muhammad SAW lahir di bulan Rabiul Awal. Jadi kurang lebih 50 hari dari kejadian ini lahir Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Khilaf ulama, ada yang mengatakan tanggal 2 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 10, dan yang muktamad, yang paling terkenal dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal. Namanya sejarah itu tidak masalah, ada khilaf, ada perbedaan, wajar. Apalagi ini sejarah kan ribuan, 1400 tahun yang lalu. Jadi kalau ada ulama berselisih di masalah tanggal, itu hal yang wajar. Tak usahlah jauh-jauh, kita kapan mulai corona? Ada yang ngomong bulan ini, ada yang ngomong bulan ini, tidak bulan ini. Baru 2 tahun lah banyak perselisihan. Bagaimana 1400 tahun yang lalu, dan ini tidak masalah. Yang penting Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal, baik tanggal 2, baik tanggal 8, tanggal 10, tanggal 12, kita rayakan galau. Alhamdulillah di Palembang ada Maulid Arba'in, dari malam pertama sampai 40, dilanjut Ishrin, merayakan setiap malam Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di tanggal berapa kendaklah kamu, yang penting kami selalu merayakan daripada kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus juga kita merayakan kelahiran Nabi bukan hanya di bulan Maulid. Kenapa bukan hanya di bulan Maulid? Karena Nabi itu orang kita cintai. Kapan kita ingin membaca Maulid, kita baca Maulid. Kita baca cerita yang menceritakan tentang kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah kalau kita senang sama kelahiran Nabi cuma di bulan Maulid, itu salah. Kalau begitu sama saja seperti Abu Lahab dong. Abu Lahab itu kan senang sama Nabi cuma pas beliau dilahirkan. Sudah, itu Jadi ketika Nabi dilahirkan ini, Suwaibah, budak perempuan Abu Lahab, datang ke Abu Lahab. Wahai Abu Lahab, kau punya ponakan baru. Telah lahir putra dari Abdullah yang bernama Muhammad. Senang Abu Lahab punya ponakan laki-laki. Karena senangnya, wahai Suwaibah, kau aku merdekakan. Karena Suwaibah ini yang membawa kabar baik. Dimerdekakan oleh Abu Lahab. Sudah, situ batas senangnya Abu Lahab sama Nabi. Tapi karena senangnya ini akhirnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Setiap hari Senin dia diliburkan untuk diazab. Azab itu kan kata hari liburnya, kata cuti. Ini Abu Lahab dikasih cuti sama Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin, dan keluar dari jari beliau, dari jarinya susu yang dicup terus sama Abu Lahab untuk hari Senin. Cuman hari Senin sudah ada diazab, diinjuk susu pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena senang atas kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman senangnya saat itu saja.
Nah, kalau kita ceria, terus merayakan khoyal, memikirkan Nabi Muhammad hanya di bulan Rabiul Awal, ya sama baik cak Abu Lahab. Di bulan lain lupa, di bulan lain tidak membaca sejarah Nabi sama sekali, sama saja seperti Abu Lahab, na'udzubillah min dzalik, ya. Jadi beliau dilahirkan yang paling terkenal, masyhur, muktamad pada tanggal 12 Rabiul Awal. Wa wulida fi Syi'ib Abi Talib indal Jamratil Wusta. Beliau dilahirkan, ya, di Syi'ib Abi Talib. Syi'ib itu lembah, ya, antara dua gunung, itu Syi'ib namanya. Nah, sekarang alhamdulillah masih ada bangunan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, masih ada yang diberi kesempatan Allah pernah umroh atau haji tahu. Walaupun, ya, bentuknya sekarang di dalamnya perpustakaan apa, wallahu alam apa di dalamnya, dan kita tidak boleh masuk memang, ya, cuman masih ada bangunan yang mana itu tempat kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa wudi'a sallallahu alaihi wasallam mustaqbilal kiblah. Nabi dilahirkan, ketika dilahirkan langsung menghadap kiblat, langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mahtunan masrura, dan beliau dilahirkan sudah dalam keadaan sunat. Ya, jadi dari lahir Nabi sudah disunat. Laisa alaihi min akdzaril wiladati syai'. Tidak ada kotoran sama sekali ketika beliau dilahirkan, bersih. Jadi, ya, biasa kalau mau dilahirkan ada darah, macam-macam, cairan macam ini. tidak, Nabi dilahirkan bersih. Mukjizat dari Allah atau irhasat, kelebihan yang Allah khususkan untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syifa atau Asy-Syaffa, ya, ibu daripada Abdurrahman bin Auf. Beliau ini bidan Nabi, yang jadi bidan ketika Nabi mau dilahirkan, ya, namanya Asy-Syifa atau Asy-Syafa. Beliau mengatakan ketika Nabi dilahirkan, ya, aku melihat cahaya yang menerangi, ya, bagian barat dan timur. Jadi ketika Nabi keluar, cahaya, kata beliau, ya, ini padahal beliau itu di kamar, ya, di kamar pasti di rumah, tapi melihat cahaya yang menerangi barat dan timur, kata Asy-Syifa, bidan Nabi ini. Hatta nazartu ila kusurir Rum, sampai aku bisa melihat kerajaan Romawi. Bayangkan, jadi ditembus cahaya ini sama Allah, ya, nembus dinding, nembus batu, nembus jarak, sampai bidannya ini bidannya melihat kerajaan Romawi. Artinya kerajaan Nabi itu bakal sampai ke sana, bakal sampai ujung ke ujung. Itu sudah ditetapkan oleh Allah ketika beliau dilahirkan, ya. Wali miladihi, kemudian, termasuk, ya, kejadian-kejadian yang luar biasa di hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Hamadat naru Faris. Persia itu punya api yang mana api ini 1000 tahun tidak pernah padam. Tidak pernah padam itu bukan api ini kekal abadi, bukan. Tapi api ini dihidupkan terus, itu dihidupkan terus, dikasih bahan bakar terus, jangan sampai api ini mati selama 1000 tahun. Sekali lagi, bukan apinya kekal abadi, bukan, tapi dihidupkan terus selama 1000 tahun. Tapi api ini kan disembah. Persia itu nyembah api. Nah, Majusi, agamanya Majusi. Nah, ketika Nabi lahir, mati langsung api, pidem api dari itu. Memuliakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wuquduha mustamirun min ahdi Isa. Di sini disebutkan api ini sudah dihidupkan dari zaman Nabi Isa. Jadi tidak pernah mati api ini. Tapi Nabi lahir langsung api ini mati. Iwan Kisra ittarabat. Tiang, iwan itu tiang seperti ini, cuma lebih besar. Jadi bahasa Arab itu ada amud, ada iwan, beda. Kalau amud tiang biasa, ini mungkin amud. Kalau iwan itu besar, iwan, besar. Tiang besar kerajaan Persia itu goyang pas Nabi lahir. Bukan goyang 14 tiang rubuh. Ini kerajaan langsung bingung, kalau ini apa ini?
14 tiang yang besar-besar itu rubuh. Kerajaan Persia bukan dari kayu tiangnya itu, marmer, kerajaan yang kaya, kekayaan 1000 tahun. Raja paling terkaya pada saat itu kerajaan Persia. Jadi bayangkan istananya seperti apa. Itu 14 tiang hancur ketika Nabi dilahirkan, rubuh. Tuh. Kata ulama, itu menunjukkan bahwasannya ketika dicek sama ulama sejarah, dari Nabi lahir sampai kerajaan Persia runtuh habis itu 14 raja. Jadi 14 tiang yang nyampak tadi itu, yang roboh tadi itu, menunjukkan Persia ini tinggal umurnya 14 raja. Ganti 14 yang terakhir, yang keberapa? Habis Persia. Tidak ada sisanya sama sekali. Sampai sekarang mana raja kerajaan Persia? Ada kati. Kenapa? Ya karena didoakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-7 Hijriah atau tahun ke-6. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan ke kerajaan yang besar-besar itu. Romawi dikirim utusan sama Nabi. Persia dikirim utusan untuk diajak masuk ke agama Islam. Semua menolak kecuali beberapa kerajaan. Kerajaan Najasyi, Habasyah, Ethiopia masuk Islam, dan ada juga 2 kerajaan di Yaman yang masuk Islam. Selain itu menolak ajakan Nabi Muhammad SAW. Cuman yang nolak itu lembut-lembut. Nolak ajakan Nabi lembut, ngirim hadiah, ngirim budak, ngirim binatang ternak. Nolaknya lembut, kecuali kerajaan Kisra. Pada saat itu kerajaan Kisra ini kalau tidak salah raja yang 12. Yang 12 dari Nabi dilahirkan. Nolaknya kasar. Karena ini Majusi itu kan nyembah api, dak katik kitab. Bukan dinun samawi, bukan agama dari langit, tidak punya kitab, tidak punya nabi. Kalau kerajaan Romawi punya kitab, Nabi Isa, Injil. Jadi mereka tahu, oh ini benar. Raja Romawi itu pas dikirim utusan sama Nabi kaget. Oh, aku tidak nyangka Nabi akhir zaman ini diutus dari Arab. Ya, tahu dia ini benar Nabi akhir. Cuman kan tadi takut rajanya hilang, kerajaannya hilang, akhirnya lebih memilih kerajaannya daripada mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka menolak, tapi tolakannya dengan tolakan yang halus. Tak cukup di situ, dinjuk hadiah pula Nabi. Sedangkan kerajaan Persia tak kasih kitab, istilahnya lolo istilahnya. Jadi tak tahu ketika Nabi datang, utusan Nabi datang membawa surat, sama raja Persia dikoyak surat, dirobek. Ini kan tidak punya adab nih, surat Nabi dirobek, dilempar. Pulang utusan Nabi ini memberitahu Nabi, ya Rasulullah begini-begini, diceritakan suratnya dirobek. Apa kata Nabi Muhammad? Mazzakallahu mulkahu kulla mumazzak. Kata Nabi, Allah akan merobek-robek kerajaannya sampai tidak ada tersisa sama sekali. Karena dia sudah berani merobek surat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, ini wong yang kurang ngajar sama Nabi. Surat Nabi, surat atau tidak menunjukkan rasa hormat kepada Nabi besar Muhammad SAW lewat utusannya, kerajaannya dihancurkan sama Allah. Jangan main-main gitu. Indonesia ini tidak kati apa-apanya sama Persia, tidak kati apa-apanya sama kerajaan Persia, menguasai setengah muka bumi ini. Itu raja Persia. Kerajaan yang menguasai dunia 2, Romawi sama Persia. Ada raja-raja yang lain, cuman tetap di bawah naungan Persia atau Romawi, biar mereka tidak ditindas sama yang lain. Istilahnya negara-negara kecil lah. Kalau tidak aliansi atau sekutu dengan negara yang besar, ditindas sama negara yang lain. Jadi yang menguasai dunia pada saat itu Romawi sama Persia. 2 kerajaan ini dihancurkan sama Allah. Dihancurkan sampai tidak ada sisanya. Kenapa? Karena kurang ajar sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan main-main kalau sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ngebela itu bukan inti, bukan anak, bukan organisasi ini bukan, bukan pemerintah, bukan, tapi Allah Subhanahu wa taala.
yang bela Nabi itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi tahu suratnya dirobek-robek, kata Nabi kerajaannya bakal dirobek-robek oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Ya, ini raja yang robek ini dibunuh sama adiknya atau anaknya dewek. Raja yang robek ini kurang ajar ini dibunuh sama anak sama adik raja yang ke-13. Raja yang ke-13 mati, akhirnya datang raja yang ke-14. Dalam kepemimpinan raja yang 14 ini, ya datanglah pasukan Sayyidina Umar bin Khattab, waktu itu khalifah sudah Sayyidina Umar, ya ngehabis ke galo-galo kerajaan Persia. Habis tuntas Persia. Tidak kati lagi sampai sekarang. Mana bekas kerajaan Persia tidak kati. Tinggal apa? Tinggal runtuhan-runtuhan deh kalau ada. Berkat doa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 14 tiang yang jatuh roboh ketika malam kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kata ulama menunjukkan bahwasannya sisa 14 raja dari kerajaan Persia. Wa tanakkasat al-asnam fi afaqil ard. Semua berhala di muka bumi ini jatuh. Tanakkasat, jatuh ke depan. Jadi roboh ke depan. Galau-galau berhala di muka bumi ini. Wasaqata arsyu iblis, singgasana iblis. Singgasana iblis itu kan katanya ada di laut, Allah alam laut yang mana. Itu apa? Rubuh juga ketika Nabi Muhammad dilahirkan. Wa rumiyasyayatin bisyuhub. Setan-setan dipanai dengan bintang-bintang oleh malaikat. Di mana setan itu? Setan-setan itu punya posko di pojok langit sana. Apa tugasnya? Tugasnya itu ngoping. Itu tugas setan. Tugasnya ngoping. Ngoping pembicaraan antara malaikat. Kalau dia tahu kabar, oh dengar dia ini misalkan Z bakal dapat begini nih. Turun dia ke kawannya di bumi. Siapa kawannya di bumi? Dukun. Itu kawannya setan, dukun tuh. Jadi jangan percaya sama dukun. Yang percaya sama dukun, naudzubillah, harus apa? Harus mengulangi syahadat. Karena yang percaya sama dukun itu sama Nabi dilaknat. Yang galak ke dukun, percaya sama sihir, sama Nabi dilaknat. Jadi itu bisa mengeluarkan kita dari agama. Kalau kita meloi dukun, kenapa? Ya setan dukun. Tidak sholat, melakukan perbuatan yang haram, dipercaya lolonian berarti. Berarti lolonian. Nah, dukun ini dulu sebelum Nabi dilahirkan kuat. Misalkan ada yang datang, Mamano aku nak berdagang, bagus apa tidak? Oh ya dah, tunggu dulu kata dukun ini. Langsung dia calling siapa? Kawannya tadi yang di pucuk, setan. Setan tadi nunggulah di pucuk tadi, dengar omongan malaikat untuk si lanang tadi yang datang. Setelah dengar, balik ke kawan yang di bumi tadi, dukun tadi, dijak tahu, oh jangan, bahaya buat dia misalkan. Dijak tahu, benar terjadi. Jadi bebas, ada kebebasan sebelum Nabi dilahirkan. Namun pada saat Nabi dilahirkan, itu sudah Allah larangnya istilahnya setan untuk ngoping. Siap panah, syihabar rasada di dalam ayat Al-Quran. Panah, yang mana panah ini dari bintang, sudah siap. Jadi bukan bau nak nyiap ke tidak, udah siap. Setan berani langsung panah. Makanya setan akhirnya bingung malam itu. Ada apa malam ini? Ngapo banyak panah-panah yang mantau gitu. Deket ke langit dikit langsung dipanah sama malaikat. Tak taunya malam itu lahir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah ingin menjaga wahyu Nabi besar Muhammad biar orang tidak mengatakan oh mungkin wahyu Nabi itu dari setan. Mungkin wahyu Nabi itu atau mungkin setan bisa ngebarengi wahyu Nabi laju dinjok tahunya dukun tadi itu. Akhirnya Nabi tahu dari malaikat Jibril, dukun juga tahu dari setan. Agar ini tidak terjadi, Allah jaga, dan ini juga Allah menunjukkan kemuliaan Nabi besar Muhammad SAW. Allah jaga langit dari setan. Setan tidak bisa lagi ngoping pucuk. Jadi kalau yang percaya sama dukun sekarang, lolonyo 2 kali lipat. Kenapa? Tidak baca nguping gitu, berarti ngado-ngado. Dibuat oleh dia itulah kita percaya. Naudzubillah min dzalik. Jadi itu termasuk daripada
kejadian-kejadian di tahun kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana semua itu menunjukkan, ya, Allah ingin menunjukkan kemuliaan Nabi kita, Nabi yang sangat mulia. Carilah kejadian atau kemuliaan yang lebih dari Nabi Muhammad di nabi-nabi yang lain, tak kati. Di hari kelahirannya saja, lihat tuh, ini di malam. Malam Nabi itu kan lahir sebelum subuh. Itu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebelum subuh. Beliau meninggal waktu duha. Waktu jam 8 jam 9 itu meninggal. Tapi lahirnya sebelum subuh. Jadi di thuluthul lail al-akhir, di akhir pertengahan malam, itulah waktu Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Di malam itu saja, lihat beberapa kemuliaan yang Allah berikan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita tahu ini Nabi yang mulia, baru timbul rasa hormat. Oh, Nabi yang dihormati, yang dicintai oleh Allah. Kalau kita tahu cerita-cerita macam ini, maka jangan remehkan. Oh, cuma cerita, cuma dongeng. Jangan. Cerita inilah yang ngebangun kita. Cerita inilah yang menimbulkan rasa hasrat cinta, hormat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin kita, orang yang benci atau yang tidak cinta sama Nabi, tak tahu dia sejarah-sejarah macam ini. Tak tahu dia siapa itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umat yang cerdas, yang mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.